Ikhwata iman, ikhwan filah, jamaah salat subuh dan silaturahim Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena masih memberi kesempatan, memberi kemudahan, memberi kesehatan dan kekuatan serta ketaatan dan kenikmatan untuk melanjutkan kembali kajian kita yang asalnya pada maghrib ya, kemudian dipindah menjadi ba'da subuh. Ada yang nanya dari segi waktu mana yang lebih baik ya, ngaji ba'da maghrib atau ngaji ba'da subuh. Kalau dikaitkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang halal zatnya, dan kemudian bermanfaat akibatnya. Itu rizqan thayyibah. Kita minta kepada Allah ya. Kemudian aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalahnya, yaitu pertama Al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan menjadikan kita hidup aman, bahagia, sukses dan selamat ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu ya, ilmu syariat sebagai risalah Rasul adalah al-Islam ya, yaitu agama yang benar, agama satu-satunya yang datang dari Allah, agama yang akan diterima oleh Allah jika kita mengamalkannya, dan akan bernasib baik di akhirat sebagai orang yang beruntung yang mendapatkan sorga Allah dan ridhonya ya. Kemudian yang ketiga ya, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang tersimpan di hati sebagai cahaya yang menyinari seluruh tubuh kita, yang menyinari seluruh hidup kita, sehingga hidup kita tuh selalu terus terang dan terang terus ya. Karena hati kita tuh ada cahaya. Oleh karena itu jangan lupa kalau keluar dari rumah menuju masjid, apalagi mau sholat berjamaah dan menghadiri kajian untuk berdoa, minta supaya Allah jadikan ya apa di hati itu cahaya. Allah jadikan di pendengaran itu cahaya, Allah jadikan di penglihatan itu cahaya. Jadi hatinya terang, telinganya terang, matanya terang. Allah jadikan di depan cahaya, di belakang cahaya, di kiri cahaya, di kanan cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya. Seluruh hidup kita dipancari dengan cahaya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangi hati kami dengan hidayahmu ya, sebagaimana engkau terangi matahari bumi dengan mataharimu selama-lamanya ya. Wahai ya, yang maha pengasih ya, yang maha penyayang,
Jadi Allah tuh maha kasih, maha sayang. Di antaranya Allah jadikan hidup itu bercahaya. Ya, ketika keluar dari rumah. Ya. Kemudian setelah sholat subuh juga kita minta kepada Allah apa? Ya, mintanya itu adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Di antaranya amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan kan. Ya, apa itu? Saum, sholat tarawih, tadarus Quran, zakat, infak, sodako, ya, mendengarkan kajian, termasuk jaga umrah, ya, umrah di bulan Ramadan. Yang sekarang, ya, karena ada suasana perang, jadi di sana agak susah. Sampai sekarang ada yang belum bisa pulang itu, ya. Bahkan yang namanya ya travel itu pada rugi. Ada yang ruginya 60 juta ada itu ya. Jadi ada yang tertahan di sana nggak bisa pulang. Tiket pesawat yang asalnya 6 juta jadi 30 juta. Ya. Gitu. Ya, kita minta supaya Ramadan itu selamat. Kita juga selamat. Ya. Dan amal kita diterima sebagai ibadah yang mabrur. Sehingga kalau amal kita diterima di bulan Ramadan, kita menjadi orang yang lahir kembali seperti hari dilahirkan oleh ibu kita, bersih dari dosa dan kesalahan, dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, kemudian dapat barokah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi selepas subuh kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Nah dari doa ini diantaranya kita dapat faidah, ya. Kita dapat manfaat, dapat kebaikan. Ya. Diantaranya apa? Yang harus kita cari, yang harus kita tuntut itu pertama ilmu. Yang kedua rizki, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Kemudian yang harus kita dapatkan adalah bagaimana supaya amal kita diterima. Makanya jangan sampai kita berhenti hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita berhenti membaca ilmu. Terutama ilmu yang datang dari Allah, yang dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Islam. Insya Allah. Dari doa ini juga dapat kita mengambil kesimpulan bahwa waktu menuntut ilmu, waktu mencari rezeki, ya, dan waktu beramal yang terbaik itu adalah waktu subuh. Waktu subuh itu, ya. Karena apa namanya? Pikiran kita, hati kita masih fresh itu untuk menerima ilmu. Kaitannya dengan mencari rezeki, ada pepatah mengatakan, ya, ada orang yang rezekinya dipatok ayam, ya. Ya, kenapa? Ya. Kaitannya dengan amal, ya. Yang namanya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang namanya infak subuh itu didoakan oleh malaikat. Ya. Jadi bukan hanya sholat subuh di masjid, tapi juga berinfak. Bisa berinfak dengan memasukkan, ya, sedekah ke kotak amal atau berbagi dengan tetangga. Ya. Itu luar biasa. Ya. Bukan dilarang, ya, ngaji pada maghrib, pada isya. Tapi rata-rata kalau pada maghrib dan pada isya masih di mana itu? Mungkin masih di perjalanan, ya. Mungkin capek. Tapi kalau pada subuh, apalagi pas libur hari Ahad, itu tidak ada alasan untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan, ya, kajian kita, ya, selepas sholat subuh bisa berlanjut, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita kaji insya Allah, ya, adalah penghuni neraka yang waktu di dunia dia beramal ahli sorga. Ya. Dia tidak pernah itu meninggalkan yang namanya sholat berjamaah.
Tidak pernah dia absen di majelis ilmu. Ya. Dia tidak pernah misalnya ya, meninggalkan masjid. Rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin menghadiri majelis ilmu. Bahkan dia menjadi donatur utama, donatur tetap. Semua amal baik, semua amal soleh, semua ibadah itu nyaris semuanya diamalkan. Tapi ternyata di sana setelah dihisab, divonis jadi penghuni surga. Ya penghuni apa? Penghuni neraka. Bayangkan. Di dunia amalnya amal surga, tapi di akhirat nasibnya dimasukkan ke dalam neraka. Itu ada itu ya. Oleh karena itu Rasul menjelaskan ada 2 tipe manusia kalau dikaitkan dengan takdir yang berkaitan dengan nasib. Ya. Jadi takdir Allah itu ada yang berkaitan dengan umur, ada yang berkaitan dengan rizki, ada yang berkaitan dengan amal, ada juga yang berkaitan dengan nasib. Yang berkaitan dengan umur kita ingin dipanjangkan umur. Ya. Ini saya kan ngisi di sini tuh tahun 1995. Ya. Satu demi satu sudah tidak ada ya. Ini. Pak Andi waktu 95 sudah ada di sini belum? Nah, 95 saja. Zamannya Pak mertuanya Ustaz Agus. Sampai sekarang alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ya, cuman sebagian sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. 95. Kita ingin dipanjangkan umur. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya, bagus amalnya. Yang namanya Nabi Nuh kan 950 tahun dipakai dakwah terus itu. Dipakai dakwah terus ya. Tapi selama itu umatnya cuma 80 orang itu, bayangkan. Dakwah ratusan tahun tapi umatnya cuma 80 orang. Dimasukkan ke dalam perahu, sisanya yang paling banyak binatang. Sepasang-sepasang. Sebab kalau dibawa semuanya nggak bakal masuk itu. Itu bisa dibayangkan gedenya ya perahu Nabi Nuh, tapi kemudian luar biasanya dakwah beliau. Dipanjangkan umur, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk dakwah, dipakai untuk taat, dipakai untuk jihad fi sabilillah. Panjang umurnya, bagus amalnya. Jadi khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu manusia yang panjang umurnya tapi bagus amalnya. Ya. Itu amal yang diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan surga dan ridhonya. Ya. Nah kata Nabi, ya, inna rajula ya, la ya'malu bi amali ahli jannah. Ya. Fima yabdunas wa huwa min ahli nar. Ini tipe yang pertama ya. Ya. Sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga menurut yang tampak bagi manusia. Ya. Jadi manusia memandangnya dia orang yang ahli ibadah. Ya. Dia orang soleh dalam pandangan manusia. Yang pertama itu ya. Padahal dia sebenarnya penghuni neraka. Dinilai oleh orang banyak sebagai ahli ibadah dan orang soleh, tapi di sisi Allah dia bukan ahli ibadah. Di sisi Allah dia bukan orang soleh. Tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, tidak ada kebaikan dalam amal solehnya, maka divonis sebagai ahlu nar, ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Mau seperti itu Pak? Ya. Ibadah dengan tidak ibadah capaian mana? Ya. Kemudian wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar fi ma yabdunas. Ada orang yang beramal
amal ahli neraka. Itu dalam pandangan manusia. Jadi manusia melihatnya sebagai orang yang tidak ibadah, sebagai orang yang tidak beramal soleh, sebagai orang yang jahat, ya, sebagai orang yang maksiat, ya, tidak pernah ada di masjid, tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, hal yang begitu tuh, ya, ya. Bahkan pelit kalau diminta zakat, infak dan sedekah, ya. Padahal dia termasuk penghuni surga, ya. Wa huwa min ahlil jannah, ya. Inilah ya yang harus kita ingat. Oleh karena itu ketika kita sedang ibadah dan amal soleh, sedang rajin-rajinnya, semangat-semangatnya, sungguh-sungguhnya, tidak boleh sombong, tidak boleh meremehkan orang lain. Ya. Sebab dalam prakteknya untuk ibadah dan amal soleh itu susah. Dulu waktu kerja, ya, alasannya apa? Sibuk kerja, nggak ada waktu. Ya. Dikasih istri, kasih anak, aduh, mengganggu juga tuh. Nanti kalau sudah pensiun, kalau anak sudah gede, baru saya akan ke masjid dan ngaji. Ada yang betul ya? Tapi ternyata setelah pensiun kan umur tua, banyak yang terasa, kan ya? Ya, itulah. Kemudian dalam kaitannya dengan takdir Allah dan nasib manusia, Rasulullah SAW bersumpah. Ini serius nih, ya, jangan remeh, karena ini sumpah Rasul. Walladzi la ilaha ghair, demi Allah, zat yang tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembahnya selain Dia, selain Allah. Apa kata Rasul? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha ila dhira, katanya, ya. Ada salah seorang di antara kalian itu beramal amal ahli sorga sampai jarak antara dia dengan sorga itu tinggal 1 hasta. Tinggal 1 hasta itu. Jarak dia dengan sorga itu tinggal 1 hasta, ya. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, lalu takdir mendahuluinya, ya. Manusia tidak bisa mendahului takdir. Takdir yang berkaitan dengan rezeki, takdir yang berkaitan dengan umur, takdir yang berkaitan dengan amal, dan takdir yang berkaitan dengan nasib, ya. Jadi ada orang itu yang beramal soleh, beribadah sampai jarak dengan surga itu sudah sangat dekat sekali. Tapi ternyata takdirnya bukan itu, ya. Takdirnya bukan ahli surga, ya. Maka kemudian dia khilaha. Allah masukkan dia, ya, kemana? Ke neraka, ya. Allah masukkan ke neraka, ya. Jadi setelah jarak dia dengan surga itu 1 hasta, fayamalu bi amali ahli nar, tiba-tiba dia beramal amalan ahli neraka, ya. Jadi tidak pernah ke masjid lagi, tidak sholat lagi, tidak ngaji lagi. Itu tiba-tiba, padahal dengan surga sudah dekat itu. Makanya wajib kita beriman kepada takdir. Hati-hati, ya, hidup ini. Ketika soleh jangan sombong. Wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga, ya, orang di antara kalian yang beramal dengan ahli neraka. Tadi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, zakat, infak, sedekah, saum nggak pernah, tarawih nggak datang, apalagi tadarus, ya. Cuma Idul Fitri sholat, ya. Ikut kalau Idul Fitri setahun sekali, ya. Atau Idul Adha atau Jumat, ya, seminggu sekali dia hadir. Hatta mayakun bainahu wa bainaha ila dhira, sampai jarak dia, keberadaan dia dengan neraka itu cuman 1 hasta, sudah sangat dekat sekali. Tapi apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, lalu takdir mendahuluinya, fayamalu bi amali ahli nar. Tiba-tiba dia bertaubat,
Tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Jadi rajin ke masjid, ya. Rajin ngaji, rajin zakat, infak, sedekah, ya. Bahkan dia kalau muadzin tidak datang, dia azan, dia qomat, ya. Luar biasa itu. Itu saya punya jamaah tuh, asalnya preman itu. Sering keluar masuk penjara. Ya, qadarullah dulu di zaman TPI ya, televisi pendidikan Indonesia. Itu kan ada film Hidayah ya. Lihat orang yang bagaimana nasibnya ketika mau dibawa ke kuburan, kemudian ketika berada di alam kubur. Tiba-tiba dia rajin ke masjid, rajin sholat, takut katanya. Tapi lama-lama dia mikir, kok cuma ada di agama Islam saja katanya yang begitu. Kok orang non-muslim kan nggak seperti itu ya. Jadi film itu hanya dialami oleh orang Islam saja, sedangkan yang tidak Islam enggak. Nah, jadi lama-lama dia nggak percaya lagi, nggak ke masjid lagi, dia, nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi. Tapi sebelum meninggalnya ke masjid lagi, ya ke masjid. Kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal. Ya seperti itu. Ya, jadi dulunya dia beramal amalan ahli neraka, tapi endingnya oleh Allah ditakdirkan nasibnya masuk surga. Ya. Makanya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, penghuni neraka yang beramal amalan ahli surga karena amal lahirnya yang tampak tidak selaras dengan amal batinnya yang tersembunyi. Ya. Di masjid sholatnya bagus banget, mantap banget, ya, semangat banget. Di rumahnya, ya, sholatnya asal-asalan, malas-malasan. Beda itu, beda ya dari yang tampak oleh manusia. Ya. Kemudian doa masyhur yang dimohonkan sebagian salafus saleh kepada Allah agar amal batin, amal yang tidak terlihat oleh manusia lebih baik daripada amal yang terlihat oleh manusia. Ya. Jadi kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah banyak, tapi kemudian sebenarnya infak, zakat dan sedekah dia tuh lebih banyak. Ya, misalnya di masjid dia banyak berinfak, berzakat, sedekah. Di luar masjid, ya, di kantor dan sebagainya, malah dia lebih baik, lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Ya. Jadi sebenarnya dia mau ngasih itu 2 juta. Ya. Tapi untuk menjaga keikhlasan 500.000. Sebenarnya pengen. Tapi sebenarnya itu pengen ya ngasihnya itu 500.000. Tapi karena malu, ya malu dia ngasih 2 juta. Itu lain tuh. Ya, lain nilainya tuh. Ya. Kemudian waj'al Allahumma aj'al sarirati khairan min alaniyati. Ini doa ya. Ini insyaallah sudah di-share ini ke grup ya. Ke Pak Imam kalau masalah saya share. Ya. Ya Allah, jadikanlah keadaan batinku yang tersembunyi lebih baik daripada lahirku yang tampak. Ya. Jadi usahakan ya ketika ibadah kita tidak dilihat orang, ketika amal soleh kita tidak dilihat orang, itu harus lebih baik daripada yang dilihat orang. Itu minta kekuatannya kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berzikir. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa bersyukur. Dan tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin bisa beribadah dengan baik. Ini ada dalam kitab Abu Nu'aim ya. Ya, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Dan Az-Zahabi dalam Syiar ya, Alam An-Nubala ya. Itu ada, bukan hadis Nabi ya, tapi bagus banget nih untuk diamalkan ya. Ya Allah, jadikan ya amal yang tersembunyi yang orang tidak tahu lebih baik daripada amal yang nampak yang dilihat oleh orang. Ini ciri orang yang ikhlas. Ya. Kemudian yang selanjutnya,
Ya, penghuni neraka yang beramal amalan ahli sorga. Itu karena apa? Karena hatinya tidak suci dari yang namanya nifak, munafik, dan amalnya tidak bersih dari riya. Ya. Jadi kalau masih dikotori dengan penyakit nifak dan riya, walaupun amalannya amalan ahli sorga, tetap nasibnya itu jadi ahli neraka itu. Ya. Jadi ini urusan apa? Urusan hati. Jadi hatinya kotor, ya, kotor daripada nifak dan riya. Oleh karena itu ada doa yang masyhur, ya, yang dimohonkan sebagian salafus soleh, ulama yang dulu, ya, dia nyusun doanya gini: Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Ya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan dan bersihkan amalanku dari riya. Ya. Ini benalu, ini parasit ini. Ada yang pertama benalu, parasit hati, namanya nifak. Nifak itu penyakit hati. Tapi juga ada benalu amal, ada parasit amal, namanya riya. Ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang, kan begitu. Ya. Di dalam Al-Quran, orang munafik itu cirinya ada 4. Ya, pertama, dia merasa Allah itu bisa ditipu. Ya. Kalau anak sekarang itu namanya mokel katanya. Mokel gitu ya. Jadi sahur ikut, buka ikut. Tapi ketika lapar ngumpet itu. Makan juga. Jadi dia tidak merasa, ya, bahwa Allah itu melihatnya, ya, mengawasinya. Dia merasa Allah itu bisa ditipu, bisa dibohongin, ya. Ya, kalau orang tua bisa, tetangga bisa, saudara bisa, tapi Allah nggak bisa. Kemudian penghuni neraka yang beramal amalan ahli sorga karena amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga tidak diterima, ya, dan rugi, bukan masuk sorga tapi masuk neraka. Makanya dikuatkan dalam zikir pagi dan petang, ya. Zikir dan pagi dan petang itu, ya, kalau ibadah kita, amal soleh kita akan mengantarkan kita menjadi penghuni sorga, ya, itu kita bantu dengan zikir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Harus ridho, harus senang, harus puas, ya, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulnya, kemudian, ya, menjalani, ya, mengikuti agamanya, itu al-Islam, ya. Wa allawis taqamu ala tariqati la askainahum ma'an godako. Jadi kalau orang istiqomah, orang itu tetap dan mantap di jalan Islam, maka oleh Allah akan kasih air yang berlimpah. Bukan banjir, bukan banjir bandang yang menyebabkan longsor. Air yang berlimpah itu pertama sebagai sumber rizki, yang kedua sebagai sumber kehidupan, ya. Walaupun hujan besar, air banyak, tapi tidak bikin bencana. Itu namanya ma'an godako, ya. Itu air yang bikin tenang, air yang bikin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Ya, disuburkan dan dimakmurkan, ya, disuburkan hidupnya, disuburkan tempatnya, dimakmurkan hidupnya, ya. Dan kemudian, ya, orang yang mengikuti agama Islam itu menjadikannya sebagai agama yang benar, ya, itu insya Allah amalnya diterima, endingnya dia mendapatkan sorga, ya. Kalau tidak, amalnya ditolak, endingnya neraka. Makanya gaya hidup kita harus Islami. Nah, ulama kita bagus ngasih namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak jauh dari sahabat, selalu dekat dengan Rasul Sallam. Itulah luar biasa. Dan Allah mengingatkan kepada kita, wa may yabtaghi ghairil islami dina, ya. Siapa mencari agama selain Islam,
fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Quran surat Ali Imran ayat 85. Ada buku bagus ya, tapi adanya di Bandung, di Jakarta nggak ada. Ya, di Bandung itu di Tegalega, itu namanya toko buku Al Hidayah. Ada buku namanya ya apa tuh? Parasit Akidah, yang menjelaskan tentang sisa-sisa perkembangan agama kultur. Dan itu sebenarnya ya lebih banyak umat Islam di Indonesia ngakunya agama Islam tapi gaya hidupnya tidak Islami. Dia masih mengamalkan sisa-sisa perkembangan agama kultur. Ya, di mana di dalam Islam tidak diajarkan. Itu namanya parasit akidah. Bukan hanya amalnya yang rusak, akidahnya juga ikut rusak. Jadi siapa yang mengikuti agama selain Islam, maka amalnya tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Orang yang rugi itu harusnya masuk surga, tapi ternyata dilemparkan ke neraka. Makanya di alam mahsyarnya juga dia begini tertunduk, ya, takut, ya, karena menyadari amalnya itu yang dia dapat cuman capek doang. Ya. Terakhir, penghuni neraka yang beramal amalan ahli surga karena amalannya sesat, tidak mengikuti petunjuk Allah, serta ujub, ria, dan takabur, merasa paling baik dan paling benar. Ya. Makanya kalau tidak sejalan dengan dia, ya udah, ya, dianggap salah gitu. Ada nggak yang begitu? Iya. Kalau bukan yang dilakukan oleh dia, ya salah. Kalau bukan yang dipahami dia, salah. Nah ini ya, dia beramal ahli surga, tapi ternyata oleh Allah dicatat sebagai ahli neraka. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, mau enggak kami beritahukan, kata Allah, kepada kalian tentang orang yang paling rugi amalnya. Ya, rugi. Amalnya enggak dapat untung, rugi itu. Ya. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang sia-sia amalnya di dunia. Wahum yuhsinuna anahum yuhsinuna sun'a. Wahum yahsabuna anahum yuhsinuna sun'a. Tapi mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya. Jadi tadi ketika kita beribadah dan beramal soleh, kemudian merasa itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan merasa jangan menghina orang lain. Nggak boleh ujub, ria, sombong, dan takabur. Sebab dampaknya ya masuk neraka, menjadi orang yang rugi. Kenapa? Karena merasa paling benar sendiri. Dia tidak beriman kepada takdir Allah yang berkaitan dengan nasib dan amal. Ada orang yang beramal ahli surga, tapi nasibnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minan nar. Itu penting. Yang kita cari itu surga, yang kita minta itu. Kemudian minta dilindungi dari neraka. Ya, sebenarnya neraka dengan surga itu kepada kita dekatan mana ya? Ya. Neraka ditutup, tapi dibuka ya. Surga dibuka, malah ditutup. Bulan Ramadan kan surga dibuka, banyak orang yang menutup surga, gitu kan? Nah, sekarang neraka ditutup lagi. Betul ya? Neraka ditutup lagi, surga ditutup lagi, neraka dibuka lagi. Setan sekarang dilepas lagi, ya. Sementara di bulan Ramadan diikat sehingga tidak bebas. Tapi bukan berarti manusia ya aman dari yang namanya godaan setan ketika di Ramadan. Apalagi kemudian selepas Ramadan, ya. Surga ditutup, neraka dibuka, setan dilepas. Lebih berat mana tuh? Lebih berat mana? Bulan Ramadan atau bulan Syawal? Ya, kan? Syawal sampai Syaban tuh berat dibandingkan dengan Ramadan.
Mudah-mudahan umur kita oleh Allah masih ya dipanjangkan dan diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum ditutup.